Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasy-syakirina wal hamidin was-sabirina wal qanitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahil jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah semua yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya sampaikan adalah kitab Al-Azkar karangan Syekh An-Nawawi Asy-Syami Ad-Dimishqi. Kitabnya dibuat bab oleh beliau adalah Babud Du'ai Ba'dat Tasyahhudil Akhiri. Bab membaca doa setelah tasyahud akhir. Tasyahud itu artinya tahiyat. Di dalam kitab lain tasyahud juga disebut doa. Di dalam sholat ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Maka setelah tasyahud ini kita masyru'. Masyru' artinya ditetapkan adanya doa. Karena at-tahiyat itu yang mulainya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ada yang kalimatnya at-tahiyatu lillah wat thayyibatu lillah. Itu ada 3 riwayat redaksi tasyahud. Maka ketika kita selesai membaca at-tahiyat dengan sholawat Ibrahimiyah yang terakhir, maka di situ kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, dalil hadisnya ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau riwayatkan ini hadis, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tasyahhuda tsumma qala fi akhirih tsumma yatakhayyar ba'du minad du'ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka akan tasyahud. Kemudian setelah selesai tasyahud itu Nabi berkata pada akhirnya, summa yatakhayyar, kemudian kamu pilih setelah tasyahud itu minad doa, daripada berdoa. Ini belum dibilangin doanya apa yang dibaca, pokoknya perintah berdoa. Riwayat Imam Bukhari, redaksi hadisnya, summa liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian setelah tasyahud selesai kamu baca, pilih daripada berdoa a'jabahu ilaihi, doa yang kamu sukai. Nah, lebih umum lagi, apa yang kita inginkan. Ini masuk pengertiannya doa yang kita baca, doa urusan dunia dan doa urusan akhirat. Riwayat Imam Muslim,
Thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Setelah tasyahud selesai, berdoalah, kamu pilih itu doa, permintaan-permintaan ma syaa, apa yang kamu mau. Berarti kalau kita melihat riwayat 3 hadis ini, hadisnya adalah sangat umum yang kita minta. Boleh urusan dunia, boleh urusan akhirat. Nanti ada hadis yang memang yang paling afdol adalah yang paling warid yang datang dari Nabi yang kita baca. Karena sifatnya umum, hadis itu boleh nggak kita minta gini, ketika kita sholawat Ibrahimiyah selesai, imam bacanya lama lagi tasyahudnya, kita minta Allahumma atini dirhaman kasiratan gitu. Ya Allah, beri saya duit yang banyak. Boleh nggak Pak? Boleh kalau kita lihat hadis ini. Atau di dalam kitab dicontohin Pak, Allahumma atini halawatan gitu. Ya Allah, berikan saya ini buah-buahan. Karena memang dia kali butuh buah, jadi dia minta itu gitu. Boleh Pak. Ada lagi contohnya, Allahumma zawijni imra'atan solehatan. Ya Allah, kasih saya pasangan yang perempuan yang soleha. Ini yang orang belum kawin, mintanya. Yang udah kawin jangan, denger tadi gebuk sama bini kita. Nah, doa yang warid dari Nabi yang kita baca setelah habis tahiyat itu yang sangat populer, yaitu adalah ta'awudz bi arba'in. Kita minta perlindungan dari 4 perlindungan. Ini hadisnya riwayat Abu Hurairah, itu yang saya tulis di situ di yang kedua Pak, ketiga ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa Jahannam. Jahannam adalah nama neraka yang paling rendah ya. Berarti siksa di Jahannam adalah siksa yang kita tidak dapat rasakan, karena sakitnya luar biasa. Berlindung tuh kita jangan sampai ada siksa Jahannam. Nah berarti kalau jangan sampai kena siksa Jahannam, ya perbuatan kita yang baik gitu, kerjaan kita yang baik, terkait itu hubungan kepada Allah, terkait juga hubungan kepada manusia yang benar gitu loh. Karena kita minta habis sholat itu, habis sholat sebelum salam. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan daripada siksa kubur. Ini ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa di kubur itu ada siksa. Di kubur ada siksa. Selama belum datangnya kiamat kubro, selama itulah dia mendapatkan siksa, kalau dia dapat siksa. Karena di luar ahlu sunnah wal jamaah, seperti kelompok Mu'tazilah yang dikepalai oleh Wasil bin Atha, itu dia tidak percaya sama azab kubur, nggak percaya dia. Itu di luar ahli sunnah wal jamaah. Apa azab kubur? Ya kan sebelum mendapatkan azab kita ada pertanyaan. Pertanyaannya ada berapa Pak? 3 apa berapa tuh? Pertama gini kan, marrabbuka gitu kan, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi. Wa ma ikhwanuka, saudaramu siapa? Al muslimu ikhwani.
Wa ma qiblatuka, kiblatmu apa? Al-Ka'batu kiblati. Itu pertanyaannya. Ketika kita jawab selesai pas, kata malaikat, nam naumatal arus, tidurlah kalian bagaikan tidur nganten baru. Tidur nganten baru bagaimana Pak? Saya juga udah lama lupa udah. Belum ngapa-ngapain udah subuh aja. Itu ketika selesai pertanyaan kata malaikat tidur dia sepuas-puasnya. Ketika datang kiamat kubro, kata dia, lah gue baru tidur udah mendusin baik. Begitu, saking nikmatnya tuh Pak. Berarti ada azab kubur Pak. Makanya saudara-saudara kita yang telah meninggal, kalau bapak kita mah ketika kita sholat, kita agak pakai sebut juga itu buat bapak kita, langsung pahalanya ke bapak kita, nggak pakai kita sebut. Karena kita ini adalah madain dia, hasil dia. Tapi kalau mamang kita, saudara kita, teman kita, sebut namanya, sebut. Nah kita ngaji begini nih, ngaji begini duduk, ya, itu kucuran pahalanya. Kalau tadi kita sebut minal muslimin wal muslimat, itu kuburan-kuburan yang ada di sekeliling kampung itu dapat maghfuran dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dengan sebab kita duduk. Makanya kan kalau baca Fatihahnya, mari sama-sama kita hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah, pahala bacaan, karena kita ketika baca Quran itu satu huruf dibalas 10 Pak. Fatihah berapa huruf tuh? Hurufnya kita dapat pahala Pak. Maka ketika kita dapat pahala, ya kita hadiahkan lagi buat orang. Jangan kita pegang sendiri. Jangan sampai bilang kagak sampai. Pahalanya bukan soal sampai atau tidak, kita hadiahkan. Kita kalau menghadiahkannya ikhlas, sampai Pak. Itu supaya apa? Supaya dia meringankan azab kuburnya. Ketika dia sodakoh, ketika kuburannya ada yang ziarahin, itu malaikat kagak ke situ, masih malu dia karena ada yang sedang komunikasi Pak. Jadi kita berlindung tuh dari azab kubur ya. Ini sebetulnya ketika kita baca ini, kita sholatnya itu makin khusyuk Pak, makin khusyuk. Di tengah-tengah at-tahiyat kan kita juga berdoa juga Pak. Apa doanya? Ketika kita tahiyat, kalau at-tahiyatul mubarakatuh kan itu namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Ada doa enggak? Hah? Lagi at-tahiyat ada doa enggak? Ada. Apa itu? Pertama, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika itu kita lagi berdoa tuh. Kalau kita manakan salam itu selamat, semoga Allah menyelamatkanmu. Engkaunya itu Nabi. Nabi. Makanya ada orang nulis buku. Ini kaknya dibuang Pak. Assalamu alaika, kan kita baca begitu tuh. Ya. Dia tulis assalamu alan nabi. Kaknya dibuang. Dengan logika yang dia bangun, kalau kak itu kan dhamir mukhatab, kita ngajak bicara ada orangnya. Maka ketika kaknya itu nggak ada orangnya, kata dia kagak boleh udah kita baca karena nabinya udah nggak ada. Karena nabinya udah nggak ada, maka dibuanglah itu. Kata dia nggak dipakai, kita pakai riwayat yang nggak pakai k. Riwayat hadisnya riwayat Ibnu Umar ada assalamu ala nabi, nggak assalamu alaika. Nah itu kita berdoa berarti doain Nabi itu. Kalau assalamu itu kita katakan ismun min asma'illah, berarti Allah menjagamu. Lagi masih ada nabinya, Allah yang jaga dari gangguan orang kafir Quraisy. Ketika nabinya kagak ada, kita doain Nabi itu daripada huru-haranya kiamat. Boleh nggak Pak kita doain Nabi? Boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya itu at-tahiyat.
Jangan sampai ngomong begini, ente pakai doain Nabi, emang ente udah soleh banget. Kan ada tuh banyak di YouTube begitu, ente doain. Kalau kita doain orang soleh, apalagi Nabi, itu doanya kembali ke kita, Pak. Kayak kita gelas udah penuh nih, kita isi terus air, kan tumpah, Pak. Bahasa Betawi itu luber itu airnya ke kita, karena dia udah penuh dengan kebaikan, penuh segala macam khair yang dia lakukan. Itu ketika kita berdoa, doa kita kembali, Pak, buat kita. Itu assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Bukan hanya sampai situ, bukan keselamatan yang kita doa Nabi tadi, warahmatullah, semoga rahmat Allah. Itu warahmatullahi pakai atop ke Nabi juga tuh, Pak. Doanya ke Nabi. Semua rahmat Allah bersamamu. Emang Nabi belum cukup rahmatnya, Pak? Kalau kita mau teliti kan begitu. Emang Nabi belum cukup rahmatnya? Udah belum? Nabi udah cukup belum? Di dalam satu kitab ditulis ketika Nabi dibilang warahmatullah itu adalah rahmatan lam takun, rahmat yang belum Nabi dapatkan. Berarti Nabi ada yang belum dapatkan rahmat apa? Surga. Surga udah ada menurut ahli sunnah wal jamaah, tapi belum ditempatin, Pak. Kuncinya masih dipegang oleh beliau. Ketika dibuka juga kuncinya itu yang masuk bukan dia lagi. Yang pertama masuk adalah perempuan. Ketika dibuka pintunya langsung nyelonong aja tuh perempuan, sampai Nabi bertanya, berjat apa ente bisa masuk ke surga seperti ini? Saya aja baru buka, ente dulu masuk duluan. Kata perempuan jawab, saya nggak punya pekerjaan apa-apa ya Rasul, kecuali saya adalah ngurusin anak yatim. Jadi perempuan yang ngurusin anak yatim itu masuk surga lebih dulu dari Nabi, Pak. Yatim siapa? Yatim yang dia ditinggalkan oleh suaminya. Kalau kita lihat hadis itu, yatim yang diurus oleh matinya suaminya meninggal, dia urus sendiri tuh. Sampai besar itu anak dia nggak kawin lagi tuh, dia urusin anaknya, kata amanah dia jaga. Itulah perempuan yang masuk surga. Ada orang yang menafsirkan yatim yang boleh kita kumpulin dah dari mana-mana. Ya kita bikin yayasan, kita taruh yatim di situ, kita urus. Itu pun termasuk nanti adalah orang yang pertama kali masuk surga sebelum Nabi. Itu warahmatullah. Kita sering dengarkan begini, telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Makna rahmat di situ apa? Telah pulang ke rahmatullah. Berarti surga mananya, Pak? Telah pulang ke rahmatullah. Apa maksudnya? Ya surga. Berarti kita doain tuh, doain orang yang meninggal. Yang meninggal itu supaya dia mendapatkan surganya Allah. Surga itu adalah darul jaza, tempat pembalasan. Kalau surga kita manakan pemberian, rahmat kita manakan pemberian, kita udah semuanya dapat rahmat, Pak. Kerjaan rahmat, istri rahmat, anak rahmat, udara yang kita hirup ini rahmat Allah. Nah, rahmat yang belum kita dapatin surga. Nah, untuk mendapatkan rahmat bentuknya surga adalah ya berbuat baik, berbuat baik. Terus wabarakatuhu itu masih doain Nabi tuh supaya keberkahan. Apa bentuk keberkahan Nabi? Agamanya banyak yang anut, walaupun waktu itu orang Quraisy tentang habis-habisan. Sampai sekarang masih banyak pengikutnya. Itu termasuk berkah. Berkah banyak mengandung kebaikan. Kita kadang-kadang minta berkah biar sedikit juga berkah. Yang enak banyak berkah. Itu wabarakatuh. Itu doain Nabi, Pak, kita lagi sholat. Nah cuma kadang-kadang karena kita kurang tapi mengerti ya assalamualaikanya itu nggak ada penekanan gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu itu doa Nabi. Assalamu alayna. Assalamu alayna
juga selamatkan di antara kami. Nah, itu dhamir mutakallim ma'al ghair dalam ilmu nahwu begitu, Pak. Supaya kita ini, kami ini selamat ya Allah. Siapa tuh kaminya di situ? Kaminya di situ adalah al-imam wal ma'mum. Imam dan makmum minta selamat tuh, Pak. Nah, makanya ketika kita sholat ini supaya rasanya enak, kalau kita imam kurang tapi kita sukai, itu orang sholatnya nggak tapi beres, Pak, karena dia udah gak demen sama imam, udah nggak suka sama imam, nggak ada tuh dapat keselamatan. Itu assalamu alaina, kita minta selamat tuh bareng-bareng, Pak. Doa itu, doa. Nggak cukup buat kita doang. Wa ala ibadillahis sholihin, pakai waw, masih dengan selamatkanlah hamba-hambamu yang soleh, baik hamba yang ada di langit maupun hamba yang ada di bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa. Nah, itu nggak cukup tuh, masih setelah kita itu berselawat, kita disuruh minta lagi, Pak, kesempatan ketika kita lagi at-tahiyat itu. Nah, ini memang banyak ini doa-doa buat ketika setelah sujud, habis lagi sujud akhir, at-tahiyat sebelum salam, itu banyak doanya. Nah, di sini yang berikutnya wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita juga berlindung kepada Allah daripada cobaan hidup. Hidup itu adalah fitnah, cobaan kita. Ya, apa bentuknya? Ya ada syahwat. Ya, ada keinginan-keinginan kita. Ya, hidup kaya ya itu cobaan, hidup susah yaitu cobaan. Itu kita minta tuh, ya, daripada fitnah hidup, menjalani kehidupan, wal mamat, dan fitnah di dalam ketika kita meninggal. Ada pertanyaan-pertanyaan malaikat, ya. Maka yang pertama kali nanti ditanya adalah terkait sholat, Pak. Makanya kan banyak awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu. Pertama kali nanti dihisab adalah masalah sholat. Idza sholahatis sairu amali. Kalau sholatnya baik, ya yang lain baik. Jadi ukuran amal yang lain baik itu dari sholatnya. Kenapa? Karena itu sholat tadi mencakup itu, Pak, membentuk karakter kita. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada jahatnya fitnah Masih Dajjal. Dajjal ini adalah nanti turun sebelum kiamat. Dajjal Masih itu artinya orang yang matanya nggak ada, dihapus, matanya nggak ada. Ada yang ngajar emang bentuknya Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal di sini adalah bisa terjemahan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi kita kaitkan dengan Dajjal yang nanti ketika mendekati kiamat, itu iman kita dicoba lagi, Pak. Ketika kita minta, karena kita anggap itu Dajjal adalah orangnya, bentuknya adalah fisiknya kelihatan tinggi, tidak tinggi, bersih, pakai baju jubah, itu kita minta langsung ada, Pak. Kita minta pertolongan langsung ada, Pak. Padahal lagi nguji. Nah, itu kita minta tuh perlindungan, jangan sampai kita mendapatkan ketemu dengan Dajjal. Biarinlah Dajjal sekarang ketemu, kan dijadikan istilah tuh, Pak. Kalau orang jahat banget, buruk banget pekerjaannya, Dajjal loh, begitu, Pak. Dajjal loh. Saking buruknya, saking jahatnya, nyebutnya Dajjal, Pak. Dajjal ente gitu. Nah, ini dibaca sebelum salam. Ada apa yang pendek? Sebelum salam pendek bacanya Allahumma hasibni hisaban yasira gitu. Allahumma hasibni hisaban yasira,
ya Allah hisab saya nanti akan hisaban yang gampang, nggak bertele-tele, nggak jelimet begitu pertanyaannya, nggak jelimet. Nah, ya kalau usahanya kagak jelimet, di pertanyaannya nggak jelimet Pak. Kalau usahanya kagak beres juga pertanyaannya jelimet. Dari mana kau dapat, dari mana kau kemanain, dari ribet. Itu Allahumma hasibni hisabai yasira. Itu yang terkait keakhiratan. Yang terkait keduniaan kita minta supaya dunia itu yang kita minta bisa mendorong kita untuk akhirat gitu loh. Kita minta keduniaan di dalam sholat itu, tetapi bagaimana dunia itu kalau sudah dapat supaya kita bisa dibantu oleh dunia untuk ke akhirat. Ini kan kadang-kadang kebanyakan kita begini mintanya, biar rezekinya panjang, biar banyak, biar punya kedudukan, punya rezeki banyak, akhiratnya jadi berhenti. Punya duit banyak, malah hitung-hitungan, gua kan nyari duit susah, ngapain gua ngasih jariah. Jadi ketika kita minta dunia dikasih oleh Allah, nah dunia itu sebagai memperlancar kita menuju akhirat, Pak. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu sebagai jalan untuk kita menuju akhirat, bukan malah menjadi jelimet buat kita. Biasanya orang kan kalau dunianya banyak sama akhirat kira-kira gimana, Pak? Ya begitulah, kurang tapi open ya. Sekarang nih orang yang masih dinas, masih sehat, masih ada kerjaan, ente kan belum sholat jamaah, masih sibuk, ntar aja kalau udah pensiun dah baru mau ke masjid, baru ngikut ngaji. Udah pensiun sakit, gimana? Stroke lagi sakitnya, baru jalan ke masjid, ya masih mendingan. Kalau masih sehat kan itu nggak ingat. Makanya nikmat sehat itu enak gak Pak? Nikmat sehat enak gak? Kata siapa? Kata kita. Padahal yang lebih tepat kata nikmat sehat itu kata orang yang sakit, Pak. Nih kita nengokin tetangga sakit, masih bisa ngomong dia. Pertama yang diucapin, enak lu mak sehat, begitu ngomongnya dia. Enak lu mak sehat. Apa artinya? Dia baru berasa itu nikmat sehat ketika dia sakit. Artinya apa? Jangan sampai kita berasa nikmat itu ketika sudah hilang dari kita. Tuh. Ini kan kita begitu tuh. Kemarin lagi jaya kan, lagi hebat. Kita salamin juga ogah kayaknya. Pas udah lagi bangkrut aja, baru udah perlu sama kita. Kan begitu kira-kira tuh. Orang kampung saya begitu Pak. Lagi kemarin lagi sehat kayaknya nggak kenal kita sama kita. Sekarang pas udah susah, baru udah. Itu kan baru berasa dia tuh. Nikmat sehat begitu Pak. Kita tuh belum berasa tuh kalau belum sakit. Bagaimana sih ngukurnya? Nih anak kita beliin motor, kita beliin segala macem dah. Kan sama dia enak banget tuh. Motor baru dibeliin, dibukain semuanya, Pak. Bola dibukain, ini diganti. Karena dia nggak berasa beli. Coba kita yang ngerasa beli tuh, kita tutupin itu motor, kita cuci, kita lapin. Dia mah kagak berasa dia. Itu kita tuh dikasih nikmat oleh Allah begitu. Ya. Makanya wa qalilum min ibadiyas syakirin. Sedikit hambaku yang bersyukur. Maka kita mudah-mudahan bagian dari orang yang sedikit, bukan orang yang banyak. Itu Allahumma hasibni hisabai yasira. Itu boleh kita baca. Ada lagi di sini banyak nih. Nih, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh dibaca sebelum salam. Nah, ini bagaimana bacanya? Kalau imam kita cepat ya jangan dibaca. Karena memang imam kita kagak baca dia gitu loh. Nah ini dimana prakteknya ketika kita sholat malam, ketika kita sholat sunnah, itu kita baca. Karena kita sendiri itu mah mau lagu apa kita, mau sujudnya lama, mau tihatnya lama, kita baca. Karena kita sendiri. Tapi kalau jadi imam baca lama banget bacanya, yang makmumnya kagak ada yang hafal. Lambat imam baca lama banget sujudnya begitu.
Jadi ada konteks-konteks yang mesti kita kita adaptasi. Nah kalau kita tahu imam kita emang begitu, ya kita kan harus baca. Oh imam ini kalau atahiyatnya lama gitu. Kadang-kadang imam ada yang cepet banget, belum selesai kita sholawat Ibrahimnya udah salam dia. Ada nggak? Ada. Karena memang ya begitu orang sembahyang jamaah. Karena kita tahu sama-sama mungkin ada yang lagi perlu, ada yang lagi ini, ada yang lagi sakit segala macam. Kita kan nggak tahu. Jadi imam itu harus kalau sembahyang jamaah ya melihat situasi makmum. Apalagi di belakang imam banyak yang udah tua. Kalau sujud kelamaan palanya keliengan. Jangan lama-lama sujudnya sama rukunya. Jangan sampai 3 kali 7 kali, jangan. Lah itu kalau sendiri tuh, kalau sholat malam, sholat sunnah itu boleh tuh kita tuh sambil praktek ya. Saya praktek. Nah yang terakhir itu ditulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Qur'an. Lebih baik itu kita baca sebelum salam. Yang di atas yang banyak ini doa ini boleh kita baca di dalam sholat dan di luar sholat. Artinya ketika kita sudah selesai salam kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada sifat bukhul. Apa bukhul? Pelit. Agama nggak suka sama orang pelit. Akal kita juga nggak suka sama orang pelit, Pak. Siapa yang suka sama orang pelit coba dah? Anak aja kalau bapaknya pelit ngomong mamanya, bapak mah pelit banget mak, begitu ngomongnya, gak disukain sama anak. Jangan ke orang lain, anak kita nggak suka. Bini juga kalau lakinya pelit kagak suka, Pak. Bapak lo emang pelit banget, kalau menjanda muda aja katanya bares banget, begitu ngomongnya. Tuh, jangan sama orang lain dia. Itu pelit tuh. Kalau orang Betawi, Pak, kalau orang pelit, jangankan barangnya dikasih orang, dipinta gak bakal dikasih, dosanya juga dipinta gak bakal dikasih, Pak. Saking pelitnya tuh, sampai dosa dipinta kagak dibagi. Saking pelitnya. Agama nggak seneng, Pak, nggak suka tuh sama bukhul. Nah sekarang kita introspeksi diri kita nih, kita asalnya baik atau pelit, Pak? Hah? Asalnya pelit dah, katakan asalnya pelit. Tapi kadang-kadang kita mau ngasih tuh, karena kita ada keinginan, ada kepentingan, kita kasih. Yang nggak ngapa-ngapa, kalau kita ada kepentingan kasih. Kan kadang-kadang begini, apa sih lu ngasih dia mulu? Dia kan suka ngasih gua kalau nggak ngasih malu. Kan begitu? Iya, begitu tuh. Itu kan cuma namanya itu mah seri kalau begitu, Pak. Apa seri itu? Ya emangnya tukang dikasih, nilainya cuma sedikit. Tapi kalau kita ngasih, wa'ti man haramaka, beri orang yang tidak pernah berimu, itu baru bagus, Pak. Kalau orang yang kagak pernah ngasih kita kasih, itu yang bagus. Tapi kan kita mah lain pikiran kita. Ogah ngapain orang dia kagak pernah ngasih kita dikasih, kan begitu. Orang pelit dikasih, padahal bukan begitu agama ngajarin tuh. Ajarin tuh yang kagak pernah ngasih kita kasih. Nanti kelama-lamaan dia juga punya pikiran dia. Nggak selamanya begitu dia, nanti pasti ada. Kan orang ada begitu, Pak, bisa niru dia. Oh iya ya. Atau kita berpikir kalau dia ngasih, kalau kita pikirnya pelit, mungkin dia dapat dorongan dari Allah. Kalau bukan dapat dorongan, susah, Pak. Susah. Dan kita yang diberi itu adalah pilihan Allah untuk orang diberi oleh dia. Gitu loh. Jangankan kita memberi, kadang-kadang layak juga kalau bukan kelompok kita nih. Ogah, Pak. Bener nggak? Ogah kayak dia yang paling hebat begitu. Ogah. Tapi ketika dia mau kita deketin, bisa komunikasi. Nah mungkin itulah Allah dorong dia, dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima itu. Habis kita kembalinya kemana? Orang yang memang sifat kita begitu. Ini kan psikologis yang sangat dalam agama mengajarkan terkait akidah, terkait keyakinan. Ini pelit, karena di dalam hadis apa? Al-bakhil aduwullah, orang pelit itu musuhnya Allah. Musuh Allah tuh emang apa?
Allah aja nggak pelit, Allah ada yang menyekutukannya dan ada yang tidak mengimaninya, masih dikasih rezekinya banyak lagi. Cuman belum sadar aja dia. Kan kita begitu disuruh itu. Jadi ada di sana bilang, takhallaqu bi akhlaqillah. Kalian itu harus berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa akhlak Allah? Ya Allah suka beri, Allah suka ngasih. Allah berbuat baik kepada hambanya. Tapi anu kita namanya wa ahsin kama ahsana ilaik, berbuat baiklah sebagaimana dia berbuat baik kepadamu. Itu sampai situ. Nanti ada orang-orang yang lebih tinggi makomnya, bukan lihat itu, Pak. Berbuat baik tanpa dibeda-bedakan. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut, takut. Takut apa? Takut miskin, takut susah. Ada orang sama tetangga ngomong gini, Pak, ente kayaknya udah pantas haji, saya lihat udah banyak banget itu duit, agak pernah haji, ente kepada umrah, anak-anak masih kecil, anak takut. Nah, betul, takut sama anak gak ada yang ngurus, takut, itu juga namanya. Di zaman Nabi itu, Pak, kalau kita ngikutin, kita bandingin keimanan kita, dulu ada pengantin baru di zaman Nabi habis nikah, ada perintah perang, Pak, berangkat, bininya belum dicolek-colek udah berangkat perang. Coba kalau kita habis nikah diperintahkan untuk perang, berangkat gak kita, Pak? Ogah, Pak, ogah. Dia berangkat itu, berangkat, nggak dipikirin tuh bininya. Itu kan berarti keimanan, Pak. Itu nggak pengecut tuh. Pengecut di dalam berbagai apa saja itu agama nggak suka. Dan orang juga kalau orang pengecut, kita dianggapnya, lu mah gak usah gitu, pengecut lo gitu. Nggak suka orang, Pak. Agama juga nggak suka. Pengecut dalam hal ibadah, sedekah segala macam. Yang berikutnya, ma'udzubika arudda ila ardhalil umur, aku berlindung kepadamu ya Allah sampai umur yang tua, pikun, jangan sampai pikun. Berarti kalau pikun apa tuh? Kena apa? Kena nyusahin orang, ya. Berarti kalau gitu minta cepet mati, jangan sampai pikun tuh, ardhalil umur. Pikun apa pikun, Pak? Pikun yang nggak ingat, udah makan ngaku belum, sholat zuhur belum, zuhur udah sholat, nah kan hilang udah tuh. Itu jangan sampai begitu tuh kita, ya, berlindung tuh dari itu. Wa'udzuka min fitnatid dunya wa'udzubika min adzabil qabri. Ini sambungan yang kemarin. Inilah doa yang dibaca sebelum Assalamualaikum, karena hadisnya adalah sangat umum, ya. Kalau soal dunia ada mukhtalaf, berbeda pendapat ulama, ada yang bolehin, ada yang tidak. Karena kalau dia bilang begini, ya Allah, dalam bahasa hati, ya, bukan bahasa talafuz, bahasa hati. Ya Allah, saudara saya yang ada penjara supaya dibebaskan. Itu boleh, Pak, boleh. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma khalis minas sijni, ya Allah bebasin tuh orang-orang yang ada di penjara. Baik kalau ulama kita dipendarain ulamanya yang nggak salah menurut kita doain supaya dibebaskan. Itu boleh berdoa begitu, itu kan terkait dunia. Maka ulama yang kita doain itu kan banyak dibutuhkan oleh umat, banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Arahannya, doanya itu kita doain, itu boleh. Walaupun itu ada urusan dunia. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada